Selamat pagi semua. Salam sejahtera buat kita semua. Ini udah ada beberapa orang yang saya kenal udah lama tidak ketemu. Shalom, apa kabar semua? Senang melihat semua Pak Pendeta Maruli dan istri dengan seragam kuningnya. Batik Papua. Saya juga pakai batik Papua nih. Ya, senang sekali bisa berbagi dalam kesempatan ini buat Gereja Kristen Kemah Daud Buper Waena yang sekarang udah bagus ya gerejanya. Udah hampir lengkap, ya hampir. Tinggal dilengkapin lagi ya. Kita semua senang oleh karena anugerah Tuhan kita diberi kesehatan dan diberi kekuatan. Halo Bella, itu Bella ya? Ya, udah pada besar ya. Ya, tadi ada terganggu dikit. Saya ingin share sesuai dengan tema yang disampaikan oleh Pak Pendeta Maruli, Pak Gembala, itu mengenai fokus pada visi dan rencana Allah. Saya pikir ini satu tema yang sangat tepat sekali untuk kita betul-betul renungkan kembali, karena kadang-kadang kita jadi kehilangan fokus oleh karena beberapa hal. Ya. Apalagi dengan pandemi corona atau COVID-19 ini, sangat memungkinkan untuk menarik fokus kita pada yang sebenarnya. Jadi kita bisa memikirkan yang over yang seharusnya kita tidak perlu pikirkan. Padahal ada yang lebih penting dan sangat urgent yang harus kita pikirkan, yaitu visi dan rencana Allah yang harus kita genapi dalam kehidupan kita. Ini suaranya cukup jelas ya? Oke, baik, puji Tuhan. Nah, kita berdoa sebentar ya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami beribadah melalui online ini, dan kami sudah mengambil bagian dalam penyembahan. Dan hari ini, saat ini kami mau dengar firman-Mu, dan kami berdoa ya Tuhan, kuasa firman-Mu bekerja, dan kami semua dibaharui, dan kami semua diselamatkan, dilindungi Tuhan, didorong, dimotivasi, dibakar kembali Tuhan dengan firman-Mu, sehingga kami terus bergerak untuk Engkau Tuhan, untuk rencana-Mu, untuk kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami semua. Siapkan hati dan pikiran kami, kuduskan dan layakkan kami terima firman-Mu yang ajaib. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, kenapa kita perlu fokus pada visi dan rencana Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita ini punya proyek atau pekerjaan atau perkara yang besar yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Jadi di depan kita ada sebuah pekerjaan Tuhan yang sangat amat besar, saudara. Dan kita nggak boleh kehilangan sedikit pun fokus dari visi dan rencana Allah yang besar ini. Kalau kita kehilangan fokus, Bapak Ibu kasih Tuhan, maka kita bisa terlewatkan. Maka kita juga bisa tertinggal. Ada bagian-bagian yang kita bisa tidak lakukan. Ada bagian agak terpotong-potong. Jadi bisa terpenggal. Maka yang kita lakukan untuk Tuhan menjadi tidak sempurna kalau kita kehilangan fokus kita.
Dan kita bisa salah arah, kita bisa jadi buang waktu, buang energi, dan buang semua yang kita punya untuk sesuatu yang tidak begitu penting dalam hidup kita. Jadi proyek itu harus kita kerjakan. Proyek itu harus kita kerjakan dan juga harus kita selesaikan. Dan kalau kita tidak kerjakan ya, dan tidak selesaikan, ya itu berarti kita nggak fokus. Atau kita belum selesai sampai kita dipanggil Tuhan, maka kita tidak punya keyakinan sudah selesai, gitu. Berarti ada yang tidak fokus, ada yang terhilang, ada yang terpenggal-penggal, yang menjadi bagian kita dalam menggenapi rencana Tuhan atas hidup kita. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, sekali lagi mari kita sama-sama renungkan kenapa kita harus fokus pada visi dan rencana Tuhan, karena kita punya proyek yang sangat besar, sangat luar biasa. Ya, proyek itu kita bisa sebut memenangkan jiwa sebanyak mungkin, ya, menyelamatkan jiwa sebanyak mungkin. Karena emang itulah proyek Tuhan. Tuhan itu kasih kesempatan kita hidup itu untuk supaya banyak orang yang bisa diselamatkan, banyak orang yang bisa dimenangkan, dan nanti kita akan tinggal bersama-sama Dia di tempat yang sesungguhnya. Tempat kita sekarang bukan tempat kita yang sesungguhnya. Tempat kita ini sekarang adalah dunia, di mana kita bisa mengambil mereka, membantu mereka, menyelamatkan mereka, mengangkat mereka, memasukkan mereka, mendaftarkan nama mereka dalam kitab kehidupan. Tempat kita sungguh itu nanti di alam lain, di kerajaan 1000 tahun, di langit dan bumi baru, di surga, itu ketemanan. Dan itu adalah lifetime, jadi sifatnya kekal. Nah, untuk itu kita hidup sekarang. Nah, kalau kita kehilangan fokus, maka kita hanya mengerjakan hal-hal yang mungkin kelihatannya benar. Ya, mungkin terlalu banyak fokus ke pekerjaan, mungkin juga terlalu banyak fokus ke keluarga, mungkin juga ada juga yang terlalu banyak fokus ke hobi dan sebagainya. Ya. Bukan semuanya itu tidak boleh, tapi semuanya itu adalah untuk menjadi sarana dan fasilitas untuk kita bisa memenangkan jiwa sebanyak mungkin. Karena inilah tujuan Allah, menciptakan kita, menyelamatkan kita. Kamulah bangsa yang dipilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Ya, kalau kita bicara kenaikan Kristus itu juga berbicara tentang kebangunan rohani. Kenapa Yesus naik? Yesus naik untuk menyiapkan tempat yang sangat luas dan banyak untuk tuayan jiwa-jiwa. Amin. Untuk sebanyak mungkin orang masuk ke sana. Dan tugas seterusnya dipercayakan kepada kita. Maka kalau Bapak Ibu baca kenaikan Yesus, pesan-pesan terakhirnya, Yesus mengatakan, pesan terakhir kan penting, namanya pesan terakhir. Pesan terakhir sebelum Yesus angkat ke surga. Dia mengatakan demikian, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Harus disampaikan. Dan ini berbicara bahwa Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. Tuhan ingin tidak ada satu orang pun binasa. Semua orang diselamatkan. Walaupun kenyataannya ada orang yang tidak diselamatkan. Tapi kita harus, selama kita masih hidup, selama kita masih punya nafas, selama kita masih bisa bekerja, selama kita masih bisa berbuat sesuatu, walaupun dengan banyak keterbatasan. Ya, saya punya banyak keterbatasan. Karena sekarang saya kena gagal ginjal dan harus cuci darah seminggu 3 kali. Berusaha rumah sakit dengan cuci darah, berusaha rumah sakit dengan kontrol, berusaha rumah sakit dengan obat-obatan. Pokoknya pusing dan ngurusin itu. Tapi dengan keterbatasan itu saya tidak mau berhenti. Saya tidak mau dikalahkan dengan keterbatasan-keterbatasan itu. Karena saya punya proyek yang besar. Punya rencana Allah yang harus digenapi. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan untuk bisa mengerjakan itu memang dia perlu fokus. Fokus pada proyek Allah yang besar. Tidak boleh ada yang terlewatkan. Step by step kita selesaikan.
Bagian demi bagian kita selesaikan. Dan tidak boleh ada yang tertinggal. Kita harus mengerjakannya dan menyelesaikannya. Kita mengatakan, tunaikanlah tugas pelayanan. Itu yang menyenangkan hati kita, itu yang memuaskan hati kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana sih kita bisa memikirkan, kita bisa fokus kepada Allah dan rencana yang besar ini? Ya, itu perlu terlatih, perlu dilatih juga, perlu dibiasakan juga gitu. Jadi, kalau kita nggak terbiasa dengan perilaku, pikiran, perkataan kita, maka kita juga nggak ngerti apa yang namanya fokus pada rencana dan pimpinan Tuhan atau visi Tuhan. Yang saya kasih, Bapak Ibu kasih Tuhan, paling nggak ada beberapa hal yang kita harus biasakan. Pertama supaya kita bisa fokus dalam visi dan rencana Tuhan. Pertama, biasakan kita memikirkan perkara yang di atas. Amin. Biasakan pikiran kita selalu connect yang di atas dengan rencana Tuhan. Jadi Alkitab katakan di dalam Kolose 3:2, pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Bayangkan, sampai Alkitab mengatakan gitu. Bukan yang di bumi. Ya artinya gini, jangan terlalu banyak memikirkan perkara yang di bumi. Apalagi COVID-19 ini kalau kita pikirkan, stres kita. Ya, dengan kematian, balik saya melihat kalau berita, wah 20.000. Wah, pokoknya bikin pusing. Ada yang lebih penting yang kita perlu pikirkan dan serius kita pikirkan, yaitu penggenapan rencana Allah atas hidup kita. Amin. Ya, penggenapan rencana atas hidup kita. Jadi kita pikirkan itu perkara yang di atas. Apa yang Tuhan mau, apa yang Yesus mau, apa yang Yesus ingin, apa yang Allah ingin, apa yang Bapa ingin. Itu aja kita pikir banyak sekali. Oleh karena itu saya hari-hari ini lagi fokus kepada apa-apa yang pernah Yesus katakan, yang Yesus katakan. Ya. Dan saya khotbahkan dengan saya pelajari dan saya khotbahkan, saya bagikan itu. Apa yang misalnya aku akan mendirikan jemaatku, Allah mau tidak menguasai, saya pelajari dan saya bagikan. Itu kan kata-kata Yesus. Akulah garam dan terang dunia. Akulah terang dunia. Kamulah garam dan terang dunia. Itu kata-kata Yesus kita pikirkan. Itu perkara yang di atas. Dan banyak, tapi kesimpulannya saudara yang kasih Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita mau ambil garis merahnya, kesimpulan yang Yesus katakan adalah keselamatan manusia. Keselamatan manusia itu kesimpulan dari berita kerajaan Allah, berita surga. Jadi keselamatan jiwa-jiwa adalah inisiatifnya Tuhan dan itu adalah hatinya Tuhan. Jadi kalau kita udah connect ke situ terus nyambung kita dengan Tuhan. Pasti nyambung. Tapi kalau kita nggak bicara keselamatan jiwa-jiwa nggak nyambung, maka emosi kita akan bisa salah. Semangat kita juga akan bisa salah. Tujuan-tujuan kita dan pekerjaan kita, tapi kalau udah hati kita penuh dengan belas kasihan kepada jiwa-jiwa dan ingin mereka diselamatkan, maka kita connect dengan Tuhan. Itulah salah satu pemikiran perkara yang di atas. Yang kedua, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita bicara, sorry, saya berapa menit ya? Bisa mic-nya Pak Mauri? Ya. 30 menit loh. Sampai ya? Selesai Bang. Sampai habis materi yang mau sampaikan. Oh gitu. Takutnya nangis sampai semangatnya, waduh. Puji Tuhan. Ya jadi yang kedua untuk kita bisa fokus hati kita yang kita perlu biasakan. Tadi kan pikiran ya untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Yang kedua hati kita ini harus melekat kepada Tuhan. Melekat. Dengan sendirinya kalau hati kita melekat, kita cinta Tuhan. Dengan cinta Tuhan berarti kita cinta firman-Nya. Dengan cinta firman-Nya kita cinta kehendaknya. Dan kita akan berupaya untuk melakukan apapun, berapapun harga yang harus kita bayar untuk kita kerjakan dan lakukan. Karena hati kita melekat kepada Tuhan. Kita nggak melekat kepada yang lain-lain. Kita mau bandingkan dengan dunia nggak ada artinya gitu. Kita mau bandingkan dengan kemewahan, kemegahan nggak ada artinya. Kenapa Yesus bisa mengatakan kepada iblis, nyala iblis, sembahlah engkau, sembahlah Tuhan Allah, nah, kepada Tuhan saja engkau sembah. Ketika iblis menawarkan keduniawian dengan segala kemegahannya, tidak tertarik. Bagi Yesus tidak tertarik karena hatinya melekat pada Bapa.
Dan saya juga percaya kita pun tidak akan tertarik dengan tawaran dunia ini yang bisa membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Jabatan bisa membuat kita tidak fokus. Hadiah, tantangan, challenge dunia, reward dunia bisa juga menarik kita dari fokus Tuhan. Ya, kalau kita tahu bahwa itu berbahaya buat jalan kehidupan kita, baiklah kita mengatakan tidak. Amin. Dengan tegas kita mengatakan tidak. Buat apa kita mendapatkan hal-hal yang bersifat duniawi, tapi kita kehilangan yang bersifat ilahi, yang bersifat kekal, yang merupakan rencana Tuhan yang harus kita genapi di dalam kehidupan kita. Jadi kedua, hatinya melekat. Daud begitu melekat kepada Tuhan. Sehingga Daud sangat disayang oleh Tuhan. Sangat disayang. Kita tahu apalah kehidupan Daud. Yang negatif, yang positif, yang bagaimana pokoknya yang namanya dosa pernah dilakukan. Jatuh bangun juga di dalam dosa. Jatuh bangun juga dalam masalah-masalah. Tapi hatinya tetap bisa melekat kepada Tuhan. Dan Tuhan tetap sayang kepada dia. Sehingga generasi demi generasinya Daud terus dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Jadi yang kedua, untuk kita bisa fokus, biasakan hati kita melekat kepada Tuhan. Hati melekat itu berarti kalau kita ada challenge, kita ada tantangan, kita ada perbandingan, kita tetap pilih Tuhan. Amin. Kita tetap pilih yang Maha Kuasa. Kita tetap pilih Yesus. Kita tetap pilih Bapa. Apapun tawaran-tawaran yang mungkin enak, yang mungkin menggiurkan, mungkin menyenangkan, kita akan katakan no way, karena aku mengasihi Tuhan Allahku. Nah, itu. Yang kedua, yang ketiga sekarang Bapak Ibu kasih Tuhan untuk kita biasa. Untuk kita bisa fokus kepada Tuhan, biasa juga mengikuti pimpinan roh. Karena saya katakan lagi, semua dibangun ya, dibangun oleh bagian-bagian dari perilaku kehidupan kita. Kita nggak bisa murni fokus kepada Tuhan kalau nggak ada bangunan-bangunannya. Nah, bangunan-bangunan itu tadi memikirkan perkara yang di atas, hatinya melekat kepada Tuhan dan mengikuti pimpinan roh. Biasakan, karena roh selalu berbicara kepada kita. Dan buah roh itu selalu baik. Di dalam Galatia ada buah roh itu cuma sebagian. Sebenarnya banyak dan amat banyak sekali buah roh yang kita bisa tunjukkan. Gitu. Ya, kita bisa baca ulang buah roh, itu sudah sangat-sangat luar biasa. Dan banyak lagi buah rohnya. Kenapa ada buah roh? Karena mengikuti pimpinan roh. Baiklah hidupmu dipimpin oleh roh, maka kita tidak akan melakukan keinginan daging. Karena nggak bisa kita fokus sama Tuhan kalau kita udah mainannya daging terus gitu. Susah untuk fokus, susah. Jadi memang itu harus dibantai dulu, ya. Harus diselesaikan dulu. Ikuti pimpinan roh 100%. Ya, kita bisa kasih skala. Sekarang kita mainannya bagaimana nih? Roh berapa persen, daging berapa persen. Wah, masih 60-40. Roh masih 60-40 daging. Nah, kita naikin 70. Jadi 70 roh, 30 daging. Wah, kita evaluasi terus. Wah, kurang bagus nih. Naikin lagi 80 roh, 30, 20 daging. Dan terus sampai akhir 100% kita mengikuti pimpinan. Itulah level kualitas pertumbuhan kita di dalam Tuhan. Jadi kira-kira itu untuk fokus pada rencana Tuhan. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk yang terakhir untuk bisa mengikuti pimpinan untuk fokus adalah bekerja secepat mungkin. Jadi kita memulai dengan memikirkan terus perkara yang di atas, ya. Lalu hati kita melekat kepada Tuhan, lalu kita mengikuti pimpin roh, lalu kita juga cepat dan tanggap terhadap pesan-pesan Tuhan yang bersifat rema, yang bersifat update. Jadi tiap hari Tuhan akan memimpin kita, tiap hari Tuhan akan mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu secepat mungkin. Jangan pernah tunda pimpinan Tuhan untuk kita mengerjakan dan melakukan sesuatu. Mungkin itu timbul ketika kita di kamar mandi, mungkin itu timbul ketika kita di jalan, mungkin itu timbul ketika kita berdoa. Bisa timbul di mana saja sebuah tuntunan dan pimpinan roh untuk kita melakukan satu hal. Dan biasakan untuk melakukannya secepat mungkin. Saya pelajari semua orang yang dipanggil Tuhan dan menjadi hamba Tuhan besar.
ketika Tuhan kasih visi misi, dia lakukan secepat mungkin. Abraham, kita terima panggilan dari Tuhan untuk pergi satu tempat dan akan terima berkat Tuhan luar biasa. Besoknya dia pergi. Yosua, besoknya dia pergi. Terus semua orang-orang yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa itu tidak tunggu-tunggu, tidak pernah tunda-tunda. Dia melakukan secepat mungkin. Karena kita sangat terbatas waktu dan kita juga sedang berlomba-lomba dengan kerajaan lain, itu kerajaan iblis yang juga berusaha merebut dan membinasakan banyak orang, banyak jiwa. Jadi berbeda dengan kita berusaha merebut dan menyelamatkan banyak orang, tapi iblis berusaha merebut dan mematikan. Karena dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup, dan hidup itu dengan segala kelimpahan. Nah, kita sedang ada di peperangan itu, dan kita di dalam peperangan bersama-sama dengan Yesus untuk merebut dan memenangkan jiwa sebanyak mungkin. Dan era COVID-19 ini, ya, ini era akhir zaman. Nah, saya sangat percaya era ini adalah era di mana Tuhan akan melakukan hal-hal yang sangat besar. Ya, tadi Pak Ibu katakan era ini sama dengan era revival, era pandemi, tapi juga era revival. Pada saat ini kita dengan bebas bisa menyampaikan pesan-pesan Injil kepada banyak orang secara online. Kita bisa lakukan tanpa batas. Nah, jadi kembali ke fokus dan fokus pada visi dan rencana Tuhan. Jadi memang ini sesuatu yang kita harus pikirkan dan segera kita ada di sana, karena kita sedang mempunyai proyek yang sangat besar yang kita harus selesaikan, yang tidak kita boleh lewatkan. Nah, satu hal yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita, yang kita harus perhatikan bahwa ini adalah gambaran dari apa yang Tuhan akan kerjakan pada saat-saat ini dari kisah Yosua. Mari kita sama-sama lihat dari kitab Yosua pasal 1. Mulai ayat 1. Ya. Dari kitab Yosua mulai ayat 1 sampai 11, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan melihat kata-kata atau kalimat-kalimat profetik yang berbicara tentang pekerjaan Allah yang besar. Ya. Yang kita harus respon. Dan responnya bukan respon biasa, tapi respon cepat, ya, rapid respon gitu, atau fast respon. Jadi respon cepat, karena kalau tidak kita tertinggal, dan kalau tertinggal susah ngejarnya gitu. Jadi di dalam Tuhan ini juga seperti itu. Kalau kita tertinggal susah ngejarnya, apalagi tertutup. Kan ada kisah tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Jadi 5 gadis bodoh itu tertinggal karena dia tidak memprepare, karena tidak melakukan bagian dia dengan baik, sehingga dia tertinggal, dan bukan hanya tertinggal tapi tidak punya kesempatan lagi. Nah, Bapak Ibu kasih tahu, saya percaya ini sama. Ya, ini zamannya kegerakan, ini zamannya revival, ini zamannya kebangunan rohani, ini zamannya tuaian jiwa yang besar-besar, ya bukan jiwa besar, tuaian jiwa yang mega, sangat-sangat besar. Jadi akan ada banyak orang akan diselamatkan di hari-hari ini, Dan kalau kita nggak ambil bagian, kita tertinggal, kita nggak ngerti apa-apa, nggak nyambung. Saya senang dengan sebuah lagu mengatakan waktu gereja bangkit, ya, ketika ada peperangan dan kemenangan, aku mau di sana. Itu maksudnya apa? Kita terlibat, kita ada di dalam gerakan itu. Kita tidak tertinggal. Kita bukan menjadi orang yang tidak ngerti apa-apa gitu. Kita bengong, kita nggak tahu, tapi kita tertinggal dan kita tidak tertinggal dan kita melakukannya dan kita bersukacita. Nah, di dalam Yosua pasal 1 ini adalah sebuah kisah 1 dan seterusnya, adalah sebuah kisah untuk merebut tanah Kanaan.
yang tadinya dipercayakan oleh Musa, tapi akhirnya dipercayakan oleh Yosua. Nah, tanah Kanaan ini bicara perkara besar. Tanah Kanaan ini bicara kesuksesan besar dalam memenangkan jiwa, dalam merebut dan menguasai tempat demi tempat. Nah, kita adalah menjadi bagiannya dari proyek besar Allah ini. Mari kita baca satu-satu. Ada beberapa kalimat kata-kata profetik yang kita perlu renungkan dan kita perlu lakukan. Dikatakan demikian, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Kita anggap nih perintah Tuhan buat kita untuk melakukan perkara-perkara besar. Amin. Merebut dunia, merebut bangsa-bangsa bagi Tuhan. Nah, dikatakan demikian, pasal 1 ayat 1, sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, berfirmanlah, hambaku Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, kau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Kata profetik yang pertama yang harus kita lakukan, dan kalau kita tidak lakukan kita tertinggal, saya pastikan itu, adalah bersiaplah sekarang. Kata-kata ini hidup sekarang. Bersiaplah sekarang, bukan besok. Bukan minggu depan, bukan bulan depan. Apalagi tahun depan. Bersiaplah sekarang. Jadi kita harus siap sekarang. Apa kita siap sekarang? Abi? Siap. Bersiaplah sekarang dan mulailah seberangilah sungai Yordan itu. Nah, mulailah kita melakukan langkah-langkah. Sekalipun itu langkah kecil, tapi kita nyebrang. Amin. Mulailah kita seberangi Yordan itu dan menuju negeri yang kuberikan. Jadi kalau kita udah mulai melangkah, kita pakai pasti sampai. Kalau kita sudah melangkah untuk memenangkan jiwa seberapa pun yang kita inginkan, kita pasti dapat. Kalau kita katakan mintalah bangsa-bangsa, maka aku berikan kepadamu. Kita minta apa? Kita minta Jayapura, kita minta Europe, kita minta apa? Minta aja yang belum ada pelayanan, yang belum ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, belum ada tempat, belum ada gereja, belum ada apa. Kita melangkah dan kita minta dan kita melangkah, pasti Tuhan berikan kepada kita. Jadi ini kata profetik yang kita lakukan. Kita siapkan. Ya, tadi yang saya bagikan tentang hatinya melekat, pikirannya kepada Tuhan, ikuti pimpinan, nah itu bagian-bagian dari persiapan. Gitu. Kita juga bisa bicara persiapan secara teknis, dengan keuangan, dengan dan sebagainya. Tapi banyak kita perlu siapkan untuk kita bisa menduduki tanah perjanjian. Jadi kita diberikan wewenang, diberikan wibawa untuk merebut tempat demi tempat. Dan itulah tanah perjanjian yang kita harus duduki dan kuasai untuk Tuhan kita. Nah, yang kedua, kata profetik yang kedua, ini lihat lagi. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepadamu. Amin, Bapak Ibu. Jadi, kita mau melangkah kemana tadi? Kalau nggak salah, Buper udah masuk Arso. Ya. Puji Tuhan. Mungkin ada beberapa daerah-daerah yang belum. Injak tempat itu. Duduki tempat itu. Ketika kita pergi ke sana, dengan visi dan rencana Tuhan, dengan satu keinginan tempat ini diselamatkan. Ketika kita menginjak tempat itu, maka tempat itu diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Jadi kita juga boleh berpikir lintas budaya. GKKD Buper juga boleh berpikir jangkauan yang lain. Nggak selalu harus di Papua pimpinan Tuhan. Mungkin bawa ke Ambon, Ternate, dan sebagainya. Saudara, saya bersyukur hari-hari ini Tuhan membawa saya untuk misi dan church planting ke tempat-tempat yang memang secara khusus pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan tidak terlalu hidup dan kelihatan fungsi dan perannya. Saya sekarang masuk ke beberapa tempat di Sulawesi Utara. Kemungkinan akan mulai dengan Tomohon. Kita akan mulai dengan GKKD Tomohon. Saya juga sedang masuk di Ambon, saya sudah kunjungi. Saya akan buka gereja juga di sana.
Saya sudah temukan orang-orang. Kita udah masuk di Dili, kita udah masuk hampir seluruh kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Saya terbatas, tapi saya mampu karena saya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, Tuhan cukupi. 1 bulan sekali saya ke Dili. 2 minggu sekali saya ke Kupang. Ini karena social distancing aja kita tidak pergi ke sana dan tidak tetap. Tapi sangat menarik. Sangat menarik apa? Tuhan sediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Mau dana, mau kekuatannya. Kalau ketemu sama orang pasien sakit gagal ginjal dengan cuci darah seminggu 3 kali, 80% lebih itu mereka tidak bisa keluar. Mereka lemes, mereka kekurangan gizi, mereka kekurangan kalsium sampai lumpuh dan sebagainya. Tapi saya bersyukur karena saya merasa bahwa saya harus menggenapi rencana Tuhan. Saya bangkitkan iman saya bangkitkan jiwa saya bangkitkan hati saya, dan connect dengan Tuhan. Maka saya dapat kemurahan, ada kekuatan. Saya seperti mendapat energi, mendapat kekuatan. Nah, makanya banyak orang berheran, sakit tapi kok bisa kemana-mana gitu. Dan saya tidak merasa rugi karena saya sedang melakukan proyek Tuhan. Artinya saya sudah siap mati dimanapun, kapanpun ya. Orang kaya ginjal itu bisa mati mendadak di mana aja dan kapan aja. Dan untuk itu saya siap. Yang penting ketika saya dipanggil Tuhan, saya sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan dan sudah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah percayakan. Jadi itu. Jadi bagian kita yang harus kita lakukan, kita lakukan. Ketika kita menduduki, kita menginjak satu tempat, percayalah tempat itu akan diberikan kepada Tuhan bagi kita semua. Nah, ini proyek besar yang saya maksud. Luar biasa kata profetik yang kedua. Kata profetik yang ketiga, ayat 3. Ayat 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerah. Bagaimana saya nggak bisa bilang bahwa ini proyek besar? Amin. Jadi sejauh mata kita memandang, coba cari tempat yang tinggi di Papua tuh, di sekitar Jayapura. Kita memandang mana? Kita katakan, ini akan menjadi daerahnya Tuhan. Amin. Ini akan menjadi daerahnya. Dikatakan oleh Tuhan, dari padang gurun Libanon, itu jarak-jarak luar biasa. Jadi sejauh sepemandangan mata, sampai ke sungai Bertanya, sungai Efrat, seluruh tanah Orek, sampai ke laut besar, sebelah mata, semuanya akan menjadi daerah. Ini iman saya. Ketika saya berdiri di dalam menara doa, saya melihat dengan mata iman Indonesia. Maka saya percaya ini akan menjadi daerahnya saya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan silakan bawa aku kemana Engkau mau aku pergi. Saya tidak mau membatasi dengan kekuatan kemanusiaan saya. Saya mengikuti keterbatasan. Makanya saya bersyukur waktu itu kita punya tema Unlimited God, Acceleration and Unlimited God. Oh, luar biasa. Saya menikmati Tuhan dengan Unlimited God dan Acceleration. Terjadi percepatan yang sangat luar biasa. Ketika saya mulai di Kupang, dalam beberapa bulan kita udah mulai beberapa daerah. Dalam beberapa bulan dengan kebenaran unlimited, tak terbatas semuanya. Dana mengalir, bantuan mengalir, semua mengalir. Kalau ada visi, pasti ada provisi. Kalau ada visi, pasti ada penyediaan. Amin. Yang penting bagaimana kita fokus pada visi itu, maka Tuhan akan sediakan bagian Dia untuk menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan ayat 5, mari kita lihat. Ini kata profetik makin ke bawah, makin luar biasa. Ini kata profetik ini berlaku hari ini dan rema buat kita hari ini. Karena kita harus bekerja
sesuai dengan pimpinan Tuhan yang sekarang. Ayat 5, seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita punya lawan. Iblis lah lawan kita. Perbuangan kita bukan darah dan daging. Tapi iblis bisa pakai orang-orang. Iblis bisa pakai pemerintah, iblis bisa pakai orang kaya, iblis bisa pakai teman kita, bahkan iblis bisa pakai keluarga kita untuk menghalangi kita melakukan pekerjaan itu. Tetapi seorang pun tidak akan dapat bertahan melawan dan menghadapi. Ini jaminan. Inilah kata profetiknya. Kita harus katakan ya dan amin. Dengan paham akan kebenarannya, maka kita tidak akan pernah takut. Mau ditaruh di mana kita? Mau rebut apa? Mau menguasai apa? Kita nggak pernah takut. Kita tidak takut pada pemerintahan. Kita tidak takut kepada seseorang besar berpengaruh. Kita tidak takut pada siapapun. Kita bisa lakukan pendekatan-pendekatan yang bijaksana kepada mereka. Tapi kita tidak takut dengan ancaman-ancaman. Karena berseberangan itu Tuhan memposisikan kita menjadi pemenang. Jadi Alkitab berkata jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Dan kita ada di pihak Tuhan. Namanya misi dan serprenting itu banyak sekali tantangannya. Kita tidak boleh takut untuk hal itu. Tantangan itu juga bahkan bisa dari dalam diri kita sendiri gitu. Kita harus berani melawan diri kita sendiri juga. Jadi seorang pun tidak akan dapat menghadapi engkau seumur hidup. Nah, berikut, Bapak Ibu kasih Tuhan, ayat 6 dikatakan, kata profetiknya ke-6, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang. Jadi, di sini ada dua kata profetik. Yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dalam mengerjakan proyek-proyek Allah yang sangat besar. Tadi kadang-kadang yang menjadi penghambat dan masalah buat pengenapan itu adalah diri kita sendiri. Karena kita punya perasaan yang nggak stabil. Tapi lama-lama kalau kita sudah terbiasa lebih stabil. Tapi perasaan itu bisa muncul. Perasaan apa? Perasaan takut. Perasaan khawatir. Perasaan cemas. Makanya Alkitab tahu, Allah tahu bahwa kita seperti itu, moody. Kadang-kadang, wah seperti jagoan, seperti pahlawan. Tapi besok seperti bencong, gitu ya, seperti waria, gitu. Atau seperti orang tidak punya mental, tidak punya nyali. Ya, bukan hanya waria aja, tapi ya semua orang juga seperti itu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, seperti kisah di dalam Nabi Elia. Ya, pernah ingat ya Nabi Elia? Dia membantai 400 nabi, demonstrasi kuasa Allah, api turun dari langit. Bayangin, api turun dari langit. Dan dia bunuh dan penggal 400 nabi. Tapi Bapak Ibu apa yang terjadi besoknya? Tolong baca Alkitab nanti. Yang terjadi besoknya, Isabel, ya pemelihara nabi-nabi Baal itu, memberikan melalui WA mungkin, ya, melalui SMS, dikatakan demikian. Seperti engkau bantai nabi-nabiku, demikian juga aku akan membantai engkau. Apa yang terjadi? Elia sangat takut dengan ancaman SMS dari Isabel itu. Ya. Dan Isabel dan siapa? Elia mengatakan apa kepada Tuhan? Lebih baik aku mati saja. Kemarin jagoan, 400 nabi dibantai. Nggak sampai 24 jam. Lebih baik aku mati saja. Ini bukan pengalaman kita kan. Kita bisa seperti itu. Wah, hari ini kuat, hebat loh. Bangga. Orang puji. Tapi besoknya kita takutnya luar biasa. Nah, ketika itu terjadi, Alkitab katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu.
Jadi kita sendiri yang harus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Supaya kita tidak luntur, tidak goyah, tidak berhenti. Kita bangun jiwa kita lagi. Enggak, saya harus terus menyelesaikan. Walaupun berdarah-darah, walaupun harus luka, walaupun dan sebagainya, walaupun meskipun sebagai seperti Tuhan Yesus. Walaupun harus mati sekalipun. Saya mau menyelesaikan. Nah, dengan itu kita akan bangkit. Dan dikatakan lagi, kuatkan teguh hatimu. Sebab apa? Engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Ini dahsyat. Tugas kepemimpinan itu tidak diberikan kepada orang yang tidak dipanggil Tuhan. Tugas kepemimpinan itu diberikan kepada orang yang dipanggil oleh Tuhan. Dimanapun kita berada. Jadi Allah sebenarnya merindukan pemimpin-pemimpin di eksekutif, di legislatif, di bisnis, di UKM, di mana-mana itu sebenarnya anak-anak Tuhan. Tuhan sangat merindukan dunia dipimpin oleh anak-anak Tuhan. Jadi kalau sekarang ini memang ada orang mau jadi bupati, orang jadi wali kota, menjadi gubernur, saya dukung, saya support kalau dia anak Tuhan. Tetap ingat, ya, kalau kita adalah anak yang dipanggil untuk jadi saksi, dan dikira garam dan terang dunia. Jadi dahsyat, kita lah yang akan dipercayakan untuk memimpin bangsa ini. Saya pernah di Jakarta melihat sebuah spanduk besar dari sebuah partai politik yang mengatakan bahwa kami lah yang akan memimpin Indonesia. Setiap saya lewat situ, saya katakan bukan kamu yang akan memimpin Indonesia, tapi setiap anak-anak Tuhan yang dipanggil, Allah akan memimpin Indonesia. Saya katakan itu, saya perkatakan, dan benar ternyata partai itu pemimpinnya banyak yang tumbang, masuk penjara karena korupsi. Mereka nggak siap. Mereka tidak dipanggil untuk memimpin bangsa. Yang dipanggil siapa? Anda dan saudara. Kita semua, anak-anak Tuhan, dipanggil untuk memimpin bangsa ini. Saya sangat percaya, ini nubuatan. Ini kata profetik. Maka Anda siapkan diri kita untuk memimpin Indonesia, bahkan memimpin bangsa-bangsa. Bahkan saya sedang menyiapkan sebuah gerakan Indonesia memimpin dunia. Ya. Dengan pelatihan-pelatihan kepemimpinan. Jadi, kamulah yang akan memimpin bangsa ini. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Di bawahnya dikatakan lagi, berulang, ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Sungguh-sungguh. Bertindak hati-hati dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya engkau beruntung kemana. Jadi diulang, ini masalah manusia paling mendasar. Rasa takut, rasa cemas, rasa kecewa, dan sebagainya. Hanya kuatkan dan teguhkan. Dan berhubungan dengan pemimpin. Sebelum dikatakan kamu pemimpin, bilang kuatkan teguh. Setelah dikatakan hanya kuatkan dan teguhkan. Jadi pemimpin itu berat. Tapi kalau mental kita kuat dalam Tuhan, kita bisa. Dan Tuhan sudah ingatkan. Dan bertindaklah hati-hati selalu dengan hukum yang telah diperintah. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sebab engkau akan beruntung. Jadi kita pasti akan beruntung kemanapun kita pergi. Karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ini kata profetik yang berikutnya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Diulang lagi. Kau akan berhasil dan beruntung kalau mengikuti perintah-perintah Tuhan. Cinta akan firman Tuhan. Jadi menjalankan proyeknya Allah yang besar ini harus diimbangi dengan kehidupan yang dekat dengan firman. Kalau enggak bisa. Karena kita butuh firman setiap hari. Kita butuh standar hidup. Standar hidup kita adalah firman Tuhan. Kita butuh kualitas hidup. Kualitas hidup kita adalah firman Tuhan. Sejauh dan sebanyak kita menerima, mendengar, melakukan firman Tuhan, sebanyak itu yang akan dipercayakan kepada Tuhan. Amin. Jadi dahsyat kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Di ayat 9, kata profetik yang berikutnya kembali diulang.
Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Proyek besar ini akan tidak menjadi apa-apa dan kalau kita tidak lakukan bagian kita ketika kita kecut dan ketika kita tawar hati. Proyek hanya sebuah proyek yang kita hanya tahu dan kenal, tapi kita tidak menjadi bagian di dalam. Mungkin orang yang dipakai, tapi bukan kita. Tapi Tuhan sebenarnya mau memakai kita semua. Amin. Tuhan ingin memakai kita. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut. Jangan kecut, jangan penawar, jangan kecut itu takut. Jangan takut. Dan juga jangan tawar hati. Hatinya ditawar lagi. Tawar lagi karena kecewa, karena frustasi, mungkin ada penyakit, mungkin ada masalah, mungkin ada kemiskinan, mungkin ada kekurangan. Jadi tawar hati, jangan. Apapun boleh melewati hidup kita, tapi tidak boleh menjadi tawar hati. Karena semua sifatnya sementara. Pencobaan itu sifatnya sementara. Pergumulan masalah itu semua sifatnya sementara. Semua akan berakhir dan selesai. Dan sementara kita juga mengalami masalah, kita bisa melakukan bagian kita untuk mengerjakan rencana Tuhan atas hidup kita. Dan ayat 10, roti-roti terakhir dan 11, kita lihat Yosua memberi perintah dan pengatur-pengatur pasukan bangsa itu katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkan kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu untuk diduduki. Ini maksudnya apa? Kita melihat Yosua berespon sangat cepat. Berespon sangat cepat. Tadi kita katakan kenapa kita perlu fokus, ya, karena kita harus berespon secara cepat panggilan-panggilan Tuhan. Ya, si Yosua berespon dengan cepat dan Allah juga ingin bekerja cepat. Maka kita berkata, sediakanlah bekalmu dalam 3 hari. 3 hari kamu akan menyeberang sungai Yordan dan menduduki negeri itu. 3 hari kita menduduki negeri itu. Ini sangat-sangat cepat. Ini bicara apa? Ya kalau pakai bahasanya Soekarno, dalam tempo sesingkat-singkatnya. Amin. Kita merdeka. Gitu. Dalam tempo sesingkat-singkatnya, kita duduki tempat demi tempat bagi Tuhan. Amin. Ini kata-kata profetik yang Tuhan berikan kepada kita untuk menggenapi visi dan rencana Allah dalam hidup kita. Ada rencana Allah yang sangat besar di depan, yaitu kegerakan, yaitu revival, pertobatan besar, pemenangan jiwa besar-besaran, tuaian jiwa besar-besaran, dan kita dilibatkan. Kita mau dipakai oleh Tuhan dalam sebuah gerakan ini. Oleh karena itu, fokus pada visi dan rencana Tuhan atas hidup kita. Mulai biasakan Bapak Ibu kasih Tuhan dengan pikiran di atas, dengan hati yang melekat kepada Tuhan, dengan pimpinan roh, dengan bekerja cepat dan sebagainya. Jangan ada yang missing, jangan ada yang tertinggal. Kita harus selesaikan sampai tuntas panggilan rencana Allah atas hidup kita. Apa yang sudah Bapak Ibu Saudara dapatkan, ya, ukurannya gini. Kalau kita ukuran suksesnya, kalau saya begini, apa yang belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah timbul dalam hati, itu yang kita alami bersama-sama dengan Tuhan. Itu ukuran sukses. Dan ketika kita sampai di situ, ada lagi tingkatan yang belum kita dengar, belum kita lihat, belum kita pikirkan. Begitu kita sampai di situ, ada lagi saudara, sampai Tuhan memanggil. Jangan pernah puas dalam kehidupan kita melayani Tuhan. Tuhan akan pakai lebih besar, dan lebih besar lagi. Kalau kita sudah mengalami sebuah keadaan yang kita di sini senang dan amat bangga dengan Tuhan, masih ada lagi yang lebih dahsyat. Amin. Selalu terbuka gitu saja. Kalau kita sudah puas dengan apa yang kita dapatkan, maka kita tidak akan dapat yang lebih besar lagi. Karena ukuran iman kita, itulah ukuran kepercayaan kita. Sejauh mana iman kita, sejauh itu yang dipercayakan oleh Tuhan. Amin. Kita mau kembangkan iman kita,
maka terkembanglah kepercayaan Tuhan. Maka dikatakan, kembangkanlah patok-patokmu. Terus selebar-lebar. Terus begitu sampai situ kembangin lagi. Saya percaya kayak ada beberapa akan dari gereja yang berkat seluruh Papua dan bahkan bangsa-bangsa. Terus mengembang ke kanan dan ke kiri. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa sebentar, nanti saya serahkan kepada WL. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu kalau saat ini kami semua boleh ada di dalam rencana dan pekerjaan Tuhan yang besar dan dahsyat. Kami bangga dan kami puas untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan atas kami. Kami lihat betapa luar biasanya dan dahsyatnya Engkau Tuhan menyertai kami. Dan kami membuka hati kami Tuhan. Membuka mata kami, membuka iman kami. Ada yang lebih besar lagi yang telah Engkau sediakan. Kami sebab itu berdoa supaya Tuhan membawa kami terus, mempercayakan kami terus. Selagi kami masih ada, selagi kami masih kuat Tuhan, selagi kami masih mampu Tuhan, fokuskan hidup kami Tuhan. Kami dedikasikan hidup kami Tuhan untuk visi dan rencana Tuhan atas hidup kami, atas dunia ini Tuhan, atas bumi ini. Pakai kami, ini kami, pakai kami. Ini kami, ini hidup kami Tuhan, pakai kami. Utuslah kami, gunakan kami sebagaimana Engkau mau Tuhan. Biarlah sebagaimana keinginan dari Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, biarlah itu yang kami hidupi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk GKKD Buper Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai gereja ini jadi berkat dari terang buat Papua. Dan kami juga percaya buat bangsa-bangsa lain. Bawa jemaat dan umatmu di GKKD Buper untuk mengembang ke kanan dan ke kiri Tuhan. Untuk melebarkan patok-patok dan sayap-sayap Tuhan. Untuk menjangkau sebanyak mungkin jiwa Tuhan. Siapkan murid-muridmu di sana. Siapkan laskar-laskaran, pasukan-pasukan Tuhan di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan yang masih ada ini biar dimaksimalkan Tuhan. Kami berdoa tidak ada kekuatan yang hanya dipakai setengah-setengah Tuhan. Tapi kami berdoa semua kekuatan digunakan untuk pekerjaan Tuhan. 100%. Haleluya Tuhan. Tuayan jiwa-jiwa besar-besaran di Papua Tuhan. Memberkati Pak Maruli dan istri Tuhan. Dan semua tim pelayanan dan tim pengembalaan. Berkati tambah-tambahkan hikmat. Tambah-tambahkan kekuatan Tuhan. Tambah-tambahkan pengurapan Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu. Mari kita sama-sama mengatakan, ini aku, utuslah aku, pakailah aku. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Saya serahkan kepada Pak Maruli. Shalom.